Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah saudagar terjebak di rumah angker. Kisah nyata. Kisah seorang saudagar kaya raya terjebak di rumah kosong ketika kemalaman dalam perjalanan bisnisnya, sehingga nyaris menjadi korban makhluk aneh menyeramkan. Namun dia selamat wasilah baca ayat kursi. Hingga kini makhluk aneh menyeramkan itu nyaris tak dikenali seperti apa wujudnya, karena tidak mirip makhluk apapun yang ada di dunia. Tetapi sang saudagar melihat itu sangat menyeramkan, mampu membakar dengan tangan dan pandangan matanya. Karena dua matanya memancarkan api dan di tangannya tergenggam api. Kisah nyata ini diungkap Imam Ghazali, ulama terkemuka dengan kitabnya Hawasul Quran. Imam Ghazali menjelaskan bahwa cerita ini dirawayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Ketika itu, terjadi suatu kejadian luar biasa yang dialami Ka'ab, saudagar kaya raya dari Arab yang berkunjung atau berdagang ke negeri Basra, serta bagaimana dahsyatnya ayat kursi dalam kisah nyata ini. Seperti diketahui, Ka'ab merupakan seorang muslim tulen yang taat. Perjalanannya yang aneh, menyeramkan tetapi memberikan pengalaman spiritual yang luar baginya. Dimulai saat dia melakukan perjalanan ke kota Basra, Irak karena urusan bisnis atau dagangnya. Ia membawa barang dagangannya untuk dijual. Namun, karena terlambat dalam perjalanan, maka Ka'ab sampai di kota Basra kemalaman. Dia kemudian mencari penginapan di kota setempat, namun semua sudah terisi penuh oleh tamu dan para saudagar seperti dirinya. Lalu Ka'ab pun sempat berkeliling, namun tak ada yang kosong, semua sudah dipesan oleh pedagang lain. Karena tak ada harapan lagi, maka Ka'ab yang dalam perjalanan melihat sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni kemudian mencari informasi siapa pemiliknya. Dia bermaksud menginap di rumah kosong tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang pemilik rumah tersebut, maka dia mendatangi pria yang ternyata masih warga kota Basra. Ka'ab mendatangi dan menyatakan maksudnya menginap di rumah kosong itu, yang belakangan diketahuinya sudah tak terawat dan banyak sarang laba-laba. Diceritakan sang pemilik rumah yang heran karena ada seorang yang datang bermaksud menyewa rumah itu. Sang pemilik rumah kosong itu heran, apalagi Ka'ab menyatakan akan menyewa rumah itu selama kurang lebih 1 minggu. Sementara itu, dia saja selaku pemilik rumah tak berani tinggal di rumah kosong itu, apalagi banyak penduduk di sekitar rumah mencerita keanehan tersebut. Rumah ini aneh sekali, selalu menjadi pembicaraan masyarakat di sini, kata si pemilik rumah. Ka'ab bertanya, apa yang terjadi pada rumahmu? Tanya Ka'ab. Maka pria ini kemudian menjelaskan semuanya, termasuk ada makhluk aneh yang disebut-sebut penduduk setempat merupakan jin ifrit. Kata beberapa orang, rumah ini didiami oleh jin ifrit, kata pria ini. Bahkan dia mengatakan, sudah banyak yang mencoba menyawa dan menempati rumah itu. Sudah banyak orang yang mencoba menempatinya. Namun akhirnya, mereka semua binasa. Jelas si pemilik rumah. Meski merasa seram juga, namun karena Ka'ab sudah kemalaman dan butuh istri, dia tetap menyatakan akan tinggal di rumah kosong itu, karena tidak menemukan penginapan. Akhirnya, Ka'ab bersedia menempati rumah kosong itu. Meskipun orang lain berkata demikian, saya sanggup tinggal di sini, asalkan Tuan mengizinkan saya, pinta Ka'ab. Karena kasihan, si pemilik rumah mengatakan, silahkan menempati rumah dan tidak memungut sewaan alias gratis. Baiklah, saya tidak keberatan dan saya tidak akan meminta bayaran sedikit pun, jawab si pemilik rumah. Malam pertama. Selanjutnya Ka'ab menetap di rumah itu, membersihkan dan memperbaiki tata letak kondisi rumah yang kosong itu. Pada malam pertama tak ada gangguan, semua lancar. Bahkan yang sudah beristirahat cukup, mulai berkeliling untuk menjual barang dagangannya hingga sore. Menjelang malam, dia kembali pulang untuk istirahat. Malam kedua. Jika malam pertama tak ada gangguan, maka kedua, Ka'ab merasakan sesuatu yang lain dari biasanya. Dia merasakan keganjilan karena rumah itu seperti panas dan dia mulai merasa tak tenang. Perasaannya tidak enak. Sehingga malam itu, dia sulit untuk tidur. Ketika tengah malam, tiba-tiba matanya yang tajam itu mendapati penampakan makhluk aneh hitam. Terlebih lagi, dalam kondisi yang sepi. Tiba-tiba ia sosok bayangan hitam yang memiliki 2 mata menyala-nyala
seperti bara api yang mendekatinya. Meski kaget, Kaibi tetap tenang dan pasrah diri. Dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena makhluk aneh itu makin dekat, Kaibi mulai membaca ayat kursi. Makhluk aneh itu pandai baca ayat kursi, namun bayang-bayang itu tidak menghilang. Bahkan, menantang dan menghadapi dirinya, dan justru mengikuti membacakan ayat kursi seperti yang dilafazkan Kaibi. Namun dengan keyakinan, jika makhluk itu adalah jin, maka Kaibi terus membaca ayat kursi hingga ayat terakhir. Selanjutnya, hingga memasuki bacaan terakhir, yakni lafaz wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyul addim. Sejak saat itulah tak terdengar lagi suara mengguntur dari makhluk aneh menyeramkan tersebut. Lalu Kaibi mengulangi lagi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul adzim hingga 3 kali, dan sesaat kemudian tak terdengar lagi suara itu. Dan tiba-tiba hidung Ka'ab mencium bau benda terbakar. Maka hingga beberapa saat suasana hening karena tak ada sesuatu yang aneh, maka itu Ka'ab tidur dengan tenang. Hingga subuh, dia terbangun dan menunaikan sholat subuh. Pada pagi hari, dia melihat terdapat bekas-bekas abu seperti ada sesuatu benda yang telah terbakar. Kemudian, Ka'ab pun mengucapkan syukur alhamdulillah telah dilindung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ganggung makhluk aneh menyeramkan tersebut. Saat itulah Kaibi dalam doa seperti mendengar suara lain. Hai Kaibi, engkau telah membakar jin ifrit yang kuat. Lalu Kaibi bernyata, dengan apa aku membakarnya? Dengan firman Allah di antaranya, wala yauduhu hifduhuma wa guwal aliyul adzim. Yang jauh bacakan tadi, jawab suara tersebut. Wasilah juga keutamaan membaca ayat kursi. Sang Swadagar selamat dari ancaman makhluk aneh menyeramkan. Belakangan baru diketahuinya bahwa makhluk itu adalah jin ifrit, jin sakti, tetapi sesat dan gemar mengganggu manusia. Dalam sebuah kisah lainnya, jin ifrit bahkan berani mengganggu Rasulullah ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj. Namun saudagar ini bisa selamat meski dia dalam ancaman dan serangan dari makhluk aneh yang diketahui adalah jin ifrit. Mau tahu kisahnya? Bagaimana kisahnya? Apa khasiat ayat kursi sehingga jin sakti yang terkenal bandel itu terbakar? 1. Menaklukkan makhluk halus yang mengganggu. Ayat kursi sering dibacakan saat kita mengalami kegelisahan, ketakutan, atau bahkan saat terkena musibah. Meskipun setiap ayat Allah memiliki keutamaan masing-masing, tapi keutamaan ayat ini lebih sering digunakan. Namun ayat kursi kerap dibaca setelah sholat dan menjadi amalan untuk berdoa. Dari kisah seorang saudagar kaya yang bernama Kaibi, di mana ia membunuh jin ifrit dengan ayat kursi ini. Dia mampu menghanguskan ifrit. 2. Memperkuat mental dan keteguhan tekad. Seperti diketahui bahwa ayat kursi yang tidak lain adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Ini keutamaannya luar biasa, dimulai dari kandungan maknanya. Dalam ayat kursi ini berisi penjelasan kalimat tauhid yang darinya terumus pendirian dan pegangan seorang muslim sehingga berani menghadapi segala tantangan hidup. Sri doa mustajabah. Maka siapa yang membaca ayat kursi lalu berdoa, doanya akan dikabulkan Allah karena di dalam ayat, sebab di dalamnya berisi asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dijamin masuk surga. Inilah jaminan masuk surga bagi yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Jang artinya, barang siapa membaca ayat kursi sehabis setiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Hadis riwayat Imam Febrani.
5. Lancar rezeki dan enteng jodoh. Siapa yang rajin membaca ayat kursi, maka tersirat dari hadis di atas ketika seorang sahabat mengatakan belum menikah karena alasan tidak memiliki biaya, Rasulullah menyuruhnya membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Al-Zalzalah, surat An-Nashr dan ayat kursi. Siapa yang banyak membaca ayat kursi, insya Allah dimudahkan mendapatkan rezeki dan juga dia akan mendapatkan jodoh. 6. Setara pahala mati syahid. Berikut ini penjelasan secara rinci bahwa siapa yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat fardu, ia akan mendapat pahala mati syahid. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Sumber kisah ini Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Hawashul Quran. Demikian kisah sang saudagar yang saleh. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.